Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana. Dan ini adalah video seri Mapping Forex di mana gue akan memberikan outlook terhadap market berdasarkan watchlist yang lagi gue pantau terhadap di market Forex dan gold ya. Selama beberapa hari ke depan ya, 2-3 hari ke depan bahkan sampai 1 minggu ke depan. Oke, ini adalah video pertama setelah hari lebaran. So gue ucapin selamat Idul Fitri bagi yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin. Oke, nah bagi kalian yang masih pemula terutama di forex ya dan baru mengikuti YouTube channel ini, boleh coba kalian bisa start mulai. Gue bikin beberapa playlist, gue taruh playlist videonya di atas ya. Di situ ada mapping forex ya seperti ini. Gue biasa bikin di awal-awal minggu, gue usahain konsisten komitmen untuk terus melakukan seperti ini ke depannya juga. Lalu juga ada bongkar teknik forex di mana kita seperti melihat apa yang telah terjadi dan kita tradingkan bersama-sama. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bisa bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Ya, oke, yang pertama itu adalah gold ya, karena biasanya itu para trader senang sekali dengan gold, dan gold juga merupakan salah satu pair yang instrumen yang pergerakannya itu paling volatile. Oke, minggu lalu kita ada trading sell di gold dan itu cukup lumayan yang dapat 400 pips untuk TP2 nya itu kena pada saat di sini. Gue taruh gambarnya juga di sebelah nih. Dan untuk kesempatan kali ini kita lakukan identifikasi dulu tren yang terjadi di gold ya. Nah, kalau kalian perhatikan gold ini dia habis naik banyak daily chart ya. Lalu dia sideways sebentar. Di sini dia setelah terjadi pin bar arahnya itu turun dan udah zigzag gerakannya di bawah daripada EMA moving average 50 ya. Artinya trennya sementara itu trennya itu turun ya, dan ini ada key level yang cukup penting, levelnya di 1900 ya untuk angka psikologisnya, dan ini terjadi rejection. Itulah kenapa kemarin kita juga trading sell di gold. Nah, sehingga ini membuka peluang bahwa gold ini berpotensi untuk lanjut turun ya hingga ke level 1829 hingga 1830-an. Ini untuk directionnya ke arah bawah, dia telah terjadi rejection di area key levelnya, so dia harusnya bisa lanjut turun. Oke, kita turun ke H4. Nah, di sini kalian perhatikan ya, dia membentuk low, high, lower low, higher high, lower low, sehingga pada level di sini ini seperti menjadi bahu kiri ya, dan ini telah terjadi rejection, jatuh. Ini pada tradingan minggu lalu kita dapat juga tradingan sell-nya, dan ini adalah retracement-nya ya. Jadi kalau kalian turun ke H1, ini mudah-mudahan nggak terlalu berisik, hujannya cukup besar. Oke. Nah, setelah dia pentalan pertama di sini, oke, di sini dia naik untuk membentuk koreksi lalu jatuh, dan ini telah terjadi. Nah, di tradingan ini saya nggak dapat ya, saya dapatnya dari yang atas ke bawah sini. Di sini pun saya ada bikin mapping untuk ancang-ancang lah istilahnya ya, bahwa kalau dia terjadi rejection di bahu kiri, dia ada kemungkinan untuk jalan terus ke bawah, dan ini terjadi ya. Nah, sekarang kondisi udah jalan seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Saya tetap bearish ya, arahnya itu ke bawah. Oke, dan untuk entry maka biasanya kita melihat di sini ya, gue melihat di sini ada trend line, oke, yang sudah di break ke bawah. So kita bisa memanfaatkan pullback daripada trend line tersebut ya. Di sini pun ada dua support yang sejajar di sini. Gue bikin swing low-nya dulu. Jadi kita ganti dengan kurang lebih seperti ini. Nah, kita bisa memanfaatkan area yang di sini, oke, untuk dilakukan tradingan sell ya. Jadi mappingnya kurang lebih seperti ini untuk drop ke arah bawah, dan targeting pertamanya itu kita bisa gunakan area bahu kirinya di sini dan juga low-nya di bawah. Jadi ini potensinya cukup lumayan bearish ya. Dan 200 pip itu bisa dapat kalau dikasih entry pullback ke area 1870-an. Oke, jadi saya bearish di gold. Next untuk NZD/USD. Nah, oke, NZD/USD juga kita identifikasi ya. Trennya turun, di sini ada support yang cukup penting, di break dia dari retest.
Ya, dia udah retest di sini membentuk pin bar lalu dia jatuh. Nah, saat ini kalau kalian perhatikan di sini dia membentuk base dan di sebelah kirinya juga ada area support yang cukup penting. So, ini juga bisa dijadikan patokan ya untuk dicari tradingan sell untuk ke bawah ya, dia drop sekali lagi. Dan seandainya itu terjadi, kita bisa targetingnya, kita bisa tarik Fibonacci dari bawah ke atas untuk kejar 1618-nya di level 0.6298 atau 0.6300. Oke. Selanjutnya di GBP USD. Nah, kita identifikasi tren ya untuk GBP USD. GBP USD ini jelas trennya itu turun ya. Di sini dia membentuk pattern descending triangle, dia udah break, di sini retrace lalu dia drop lagi. Artinya tren kuat turun ya. Kita ikutin trennya aja. Dan di sini ada bearish engulfing yang gede di H4 ya. Bertepatan dengan itu pun ada support yang sejajar yang itu menjadi key level biasanya. Oke, so saya kalau seperti ini, kalau untuk nge-sell maka tunggu retracement balik naik ke atas untuk drop ke bawah, tapi artinya dia perlu naik besar ya. Kalau kita tungguin ke sana, dia perlu naik 200 pip terlebih dahulu ya sebelum itu terjadi. Nah, artinya apa? Ada potensi counter trend untuk buy nggak di bawah sini gitu ya. Kalau misalkan gerakannya itu cukup besar, kita bisa turunin ke weekly ya untuk melihat sebelah kiri. Oke. Nah, di sini udah terlihat area-area yang cukup penting ya. Ada area support. Oke. Kita bisa tarik garis ya. Di sini ada support dan saat ini memang dia turunnya kuat sekali ya. Jadi agak sedikit berisiko kalau trading dalam counter trend seperti saat ini. Oke, namun ada potensi ya, ada potensi ini bisa terbang dulu ya untuk nge-retest area-area key levelnya. Nah, kalian bisa gunakan seperti contoh di sini engulfing ya, candlestick pattern sayangnya belum terjadi. Di sini dia baru bentuk swing low doang dan ini pun habis candle merah yang besar. Jadi akan lebih baik kalau ini turun sekali lagi, dia membentuk semacam pin bar baru dia naik terbang dulu ke atas. Oke, so ini agak tricky untuk GBP USD, harap berhati-hati. Kanada Jepang Yen kita masih dalam posisi sell dan ini udah bergerak cukup lumayan, namun harga lagi berbalik kembali naik ke atas ya. Kita identifikasi tren naik ya, namun di sini dia telah terjadi koreksi dan ini udah retestnya. Jadi harapannya dia udah membentuk swing high kembali yang kedua, dan saat ini udah terjadi swing high yang ketiga, sehingga seharusnya ya ini membuka peluang untuk dia drop, at least ngetes kembali ke area support key levelnya di 99.00 ya. Kan ada Jepang Yen, jadi arahnya harusnya ke bawah, dan di sini saya melihat reaksi harganya juga cukup bagus. Di sini membentuk base lalu drop, di sini naiknya pelan-pelan dan ada engulfing, jadi harusnya dia bisa turun untuk Kanada Jepang Yen. Next pair di AUD Jepang Yen, saya juga bearish ya ke bawah. Nah, di sini dia membentuk semacam head and shoulder, di sini bahu kiri, di sini head, gerakan impulsif ke bawah, di sini dia naik menjadi right shoulder, dia retest ke sini dan dia jatuh. Jadi harusnya entry terbaik dilakukan di sini ya untuk nge-sell-nya kemarin. Pada saat terjadi dia false break, ada pin bar di sini, itu entry terbaik. Namun saat ini udah gerakannya udah telat ya, udah lari ke bawah. Apa yang bisa kita lakukan? Tentunya turun ke lower time frame. Oke, untuk melihat bisakah kita cari entry yang bagus. Nah, kita bisa ganti dengan beberapa indikator moving average di sini. Seperti contoh di sini saya pakai EMA 213490 yang cukup populer digunakan oleh banyak trader ya. Kita bisa mengikuti trennya untuk mengambil posisi seperti ini ya. Karena di sini udah jelas terlihat tren moving average-nya udah rapi ke arah bawah ya, udah terlihat trennya cukup jelas untuk lanjut turun. Oke. Dan ini targeting ke bawahnya. Kalau target pendeknya adalah dia retest ke level area support key level di 91.17 ya, dan itu gerakannya cukup lumayan, ada 100 pips, cukup ada lah move-nya. Oke. Nextnya di Euro USD ya. Nah,
Euro USD saya ganti dulu template yang sederhana ya, satu moving average saja. Nah di sini dia tren turun, bearish flag, drop, udah kena target daripada bearish flagnya, so tren masih terus turun ya, tren masih terus turun dan turunnya itu kuat. Nah di sini dia membentuk zigzag kecil lalu drop, artinya ini menjadi supply area yang cukup penting. Harga belakangan ini sideways ya, jadi dia kejaga di area seperti ini dengan tren yang turun. Oke. Nah kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini disuruh pilih arah, tebak arah, tentunya saya akan pilih arahnya itu turun ke bawah lagi gitu ya. Jadi kita bisa tunggu break, retest untuk dicari tradingan sell ke bawah ya di area tersebut. Pastikan telah terjadi breakout dulu ke bawah ya, jadi untuk mengurangi spekulasi. Oke. Next beberapa pair lagi. Kita buka Euro Jepang Yen yang minggu lalu ada tradingan buy juga, itu cukup bagus ya. Dan saat ini kita buka dari grafik besarnya terlebih dahulu, daily chart. Ya. Nah, kalian perhatikan di sini. Untuk daily chart terlihat trennya naik ya. Di sini dia membentuk kalau kita bikin zigzag ya, naik turun naik. Di sini dropnya cukup kuat, tapi sebenarnya dia hanya kembali kepada area structure-nya dan lagi berusaha untuk naik. Oke. Bagaimana cara entry-nya selanjutnya untuk mengikuti trennya? Nah, di sini ada pattern ya. Jadi kita bisa gunakan pattern di sini dan saya melihat ini ada pattern cup and handle ya. Jadi kalau seperti ini breakout-nya bisa di tradingkan buy. Oke. Bisa dua cara kalian bisa trading kalau kalian penganut breakout ya. Jadi pada saat break di sini udah ngambil buy, letakkan stop loss ya beberapa pip di bawah daripada swing low di sini misalkan, atau bisa juga menunggu membiarkan dia breakout lalu retest dan entry saat retestnya. Jadi ini tergantung preferensi si trader ya, apa yang ingin dilakukan. Kalau saya dengan kondisi seperti ini Euro Jepang yang saya akan tunggu break and retest. Kenapa? Karena bagaimanapun juga di sini ada semacam supply area yang cukup bagus ya. Jadi di sini dia cukup kuat di sini. Jadi dia naik, oke, boom, turun ke bawah. Artinya level di atas ini cukup kuat ya. Jadi pastikan breakoutnya melebihi daripada bahu kanannya di sini. Baru retestnya bisa dilakukan untuk tradingan buy. Oke. Sementara mungkin itu dulu ya untuk beberapa pair yang saya pantau di video mapping forex kali ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda dan I'll see you guys in my next video. Bye.